Ya, pemirsa, dukungan untuk pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta 2020 terus mengemuka. Setelah PDI Perjuangan, kini Partai Persatuan Pembangunan juga menyatakan dukungannya. Dukungan pada pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta 2020 terus mengemuka. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah menegaskan ikut mendukung Gibran Teguh. Sebelumnya, P3 PDI Perjuangan telah terlebih dahulu menyatakan dukungannya pada Gibran dan Teguh. Gibran dianggap mewakili sosok muda. Selain itu, sebagai putra pertama Presiden Joko Widodo dapat menjadi daya tarik banyak partai untuk ikut mendukungnya. Berseberangan dengan partai-partai yang mendukung Gibran, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan menghadirkan calon alternatif supaya Gibran Teguh tidak menjadi calon tunggal. PKS sebagai partai peringkat kedua di Kota Solo, sekarang akhirnya juga mulai mengajak pada partai-partai lain yang semula hanya wait and see, sekarang secara serius akan memberikan suasana sehingga demokrasi di Kota Solo ini menjadi sehat. Tentu kita tidak berharap masyarakat Kota Solo hanya memilih satu. Kalau satu kan namanya bukan memilih. Dari jalur independen, Gibran Teguh mendapat pesaing, yakni Bagio Wahyono FX Suparjo atau disingkat Bajo. Keduanya berlatar belakang tukang jahit dan ketua RW. Agar dapat melenggang dalam kontestasi Pilkada Surakarta melalui jalur perseorangan, pasangan Bajo harus mengumpulkan jumlah dukungan 35.870 dari warga Solo. Saat ini pasangan Bajo masih membutuhkan dukungan 14.482 suara untuk memenuhi syarat dari KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah resmi mendukung Gibran di Pilwalkot Surakarta, peluang bakal calon wali kota Medan Bobi Nasution untuk mendapat dukungan dari PDI Perjuangan juga semakin menguat. Mantu Presiden Jokowi ini akan melawan wali kota petahana Ahyar Nasution. Bobi Nasution digadang-gadang akan ikut kontestasi pemilihan wali kota Medan melawan petahana Ahyar Nasution. Sinyal dukungan PDI Perjuangan yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilkada Medan, Sumatera Utara semakin menguat. Menurut PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Jarod Saiful Hidayat, kesempatan kalangan muda untuk memimpin daerah sangat diperlukan. Masa kita ini kan kita juga harus memberikan ruang, kesempatan kepada anak muda. Kalau Bobi itu menantunya Pak Jokowi, ya memang iya. Apa tidak boleh? Tidak boleh. Ini adalah sistem demokrasi kita. Di dalam demokrasi, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Dalam kontestasi perebutan wali kota Medan, PKS diprediksi akan koalisi dengan Partai Demokrat. Kedua partai saat ini tengah mesra dengan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Insya Allah kita akan berjalan bersama-sama. Salman Ahyar atau Ahyar Salman ini, Bang? Itu nanti tergantung Pak Ketua. Itu tergantung, tapi kesepakamannya dulu sudah terbangun. Mengenai siapa orangnya, nanti Pak Ketua yang punya otoritas untuk ngomong. Ahyar mengaku memiliki kesepahaman bersama dengan PKS dan Demokrat. Namun Ahyar belum mengetahui akan dipasangkan dengan siapa dalam kontestasi Pilwalkot Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum kemarin menggelar simulasi Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan. Pilkada serentak tahun 2020 akan berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya. Pilkada kali ini karena digelar di tengah pandemi COVID-19. KPU Republik Indonesia pada Rabu kemarin menggelar simulasi proses pemungutan suara di halaman kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan simulasi dilakukan agar pilkada pada 9 Desember mendatang tidak memunculkan klaster baru COVID-19. Berdasarkan hasil simulasi ini, kita akan rumuskan petunjuk pastinya ke dalam Juknis. Misalnya, bagaimana mengatur antrian. Itu kan sebetulnya nggak kita sebut di dalam regulasi kalau cuma sekedar mengatur antrian.
itu dalam juknis. Kemudian memberikan sarung tangan, itu kan sudah ada di regulasinya. Yang suhunya panas jangan ditunda-tunda, segera datang, segera nyoblos, segera pulang. Jadi jangan digabungkan dengan tempat tunggunya yang sehat, di tempat yang belum. Jadi begitu duduk panas, kamu ke sana setelah identifikasi selesai langsung coblos, langsung pulang. Harus ada bilik sendiri untuk yang Iya. Makanya ini kan masih disusun, cari gimana caranya. Jadi belum. Oh iya. Ini kan cari bentuk, setelah bentuknya ada disimulasikan. Nanti setelah disimulasikan bisa saja ada penyempurnaan lagi kan. Saat gelaran Pilkada serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker dan sarung tangan saat antre ke lokasi pemungutan suara. Untuk pemilih lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas akan diprioritaskan memilih lebih dahulu. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Tommy Hadikusumo, Kiki Maulana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam era pandemi corona, siswa-siswa di zona merah terpaksa mengakses pendidikan secara daring. Untuk menarik minat belajar siswa, platform belajar daring membantu siswa untuk mencari beasiswa. Selama 6 tahun, Ruang Guru telah berinovasi, memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta telah membantu pelajar di Indonesia menghidupkan mimpi mereka. Aplikasi Ruang Guru telah digunakan oleh 17 juta pelajar di 514 kabupaten kota di 34 provinsi. Menjadikan aplikasi Ruang Guru sebagai produk nasional. Efektivitas aplikasi Ruang Guru juga telah terbukti dengan adanya peningkatan rata-rata nilai pengguna sebesar 21 poin. Pelajar kelas 12 juga memiliki kesempatan 4 kali lebih besar diterima di perguruan tinggi negeri impiannya. Melalui program Indonesia Teaching Fellowship serta berbagai bantuan beasiswa telah membuktikan konsistensi Ruang Guru dalam menghadirkan solusi bagi persoalan pendidikan bangsa selama pandemi. Siswa telah memanfaatkan sekolah online Ruang Guru secara gratis. Di ulang tahun yang ke-6, Ruang Guru berupaya untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Ya, pemirsa, rusaknya jembatan penghubung Dusun Pangkan dan Dusun Turi, Bantul, Yogyakarta menyulitkan warga beraktivitas. Warga bersama puluhan TNI bergotong royong membangun jembatan. Dingin dan tetap konsentrasi. Para personil TNI ini bukanlah sedang mencari ikan. Ya, hasil yang mereka ambil dari dasar Sungai Bulus ini bukanlah ikan, melainkan bongkahan batu. Batu-batu yang sudah terkumpul akan dijadikan pondasi penyangga jembatan. Korem 072 dan Kodim 0729 Bantul sedang melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satu programnya adalah pembangunan jembatan penghubung Dusun Pangkan dan Dusun Turi. Jembatan yang sedang dibangun menggantikan jembatan lama yang sudah rusak akibat gempa bumi pada tahun 2005 silam dan bencana banjir pada 2019 lalu. Warga pun turut membantu pembangunan jembatan yang vital bagi mereka. Bisa memperlancar dari sektor pendidikan, pertanian, dan perdagangan. Karena banyak petani warga kami itu yang sawahnya itu kebetulan ada di sebelah barat jembatan ini. Jadi setiap saat pasti lewat sini kalau ke sawah. Terus dari sektor pendidikan banyak anak-anak sekolah yang lewat sini. Dari sektor perdagangan itu ibu-ibu yang ke pasar Pundong itu juga lewatnya ke sini. Jembatan baru yang dibangun pun diperlebar dari jembatan yang lama. Untuk jembatan ukurannya panjang 12 meter, lebar 3 meter. Dengan spesifikasi semuanya beton. Seluruh proses pekerjaan pembangunan dilaksanakan secara bergotong royong antara personil TNI, Polri, dan warga setempat. Selain jembatan, program TMMD reguler ke-108 membangun 5 unit rumah tidak layak huni dan renovasi 2 buah masjid.
Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Boy William diperiksa di Treskrimsus Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.